cerita firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu KKP. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan dan mendengarkannya, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Buat anugerah-Mu, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh memiliki kesempatan untuk kembali disapa oleh firman-Mu. Bapak, kami bersyukur buat hari indah yang Kau berikan. Berkati hari ini Tuhan firman yang akan kami dengarkan. Berkati guru kami yang akan menyampaikannya. Dan berkati kami anak-anak sekolah minggu yang akan mendengar dan menerima firman-Mu. Percayakan dan bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Kami mau siapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Kami mau mempersiapkan pendengaran kami. Berfirman Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita buka dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Sudah dapat? Oke, kita baca ya. Judul perikopnya, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Nah, judulnya hari ini, Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Nah, cerita minggu ini masih berkaitan dengan cerita firman Tuhan kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat judulnya? Iya, judulnya Jadilah Anak-anak Terang. Nah, minggu lalu kita sudah baca Alkitab kita dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9, di mana di Efesus 8 dikatakan di dalam Tuhan kita akan menjadi anak-anak terang. Nah, siapa yang membuat kita menjadi anak-anak terang? Di kuis minggu lalu di sekolah minggu, Tuhan Yesus. Iya, semuanya benar jawabannya ya. Ada 4 anak sekolah minggu yang ikut kuis Alkitabnya dan semuanya menjawab benar. Tuhan Yesus yang membuat kita menjadi anak-anak terang. Nah, hari ini kisah Alkitab kita fokus kepada pribadi Tuhan Yesus sebagai sumber terang itu ya. Seperti hari ini judulnya Yesus adalah terang dunia. Nah, adik-adik, kita juga kemarin minggu lalu bercerita, Ibu sudah jelaskan gimana sih enaknya hidup di dalam terang dengan tidak enaknya hidup ketika ada suasana gelap ya. Semua orang lebih menyukai suasana terang daripada suasana gelap. Nah, minggu lalu juga kita sudah bercerita ada ciri-ciri atau buah yang harus dihasilkan oleh anak-anak terang di dalam Tuhan, yaitu buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya, betul. Nah, hari ini kita mau bicara tentang Tuhan Yesus sebagai terang dunia, dan kita mau bicara tentang sisi yang apa. Kemarin kita udah bicara sisi ini loh, kalau mau jadi anak terang, ini ciri-cirinya. Nah, sekarang kita mau cerita tentang gimana sih Bu ciri-ciri kalau nggak jadi anak terang, gimana sih Bu ciri-ciri yang namanya anak-anak yang tinggal di kegelapan. Iya, kita akan kupas. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kemarin kita udah tahu ya nggak enak tuh di dalam kegelapan. Kita nggak bisa banyak melihat, kita mungkin bisa jatuh, bisa tersandung dan lain sebagainya. Nah, kita juga minggu lalu sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, memberitakan firman, menebus dosa kita, mengasihi kita, dan di dalam Tuhan Yesus kita menjadi anak-anak terang. Nah, Tuhan Yesus di Yohanes tadi dibilang, Yesus berkata pula, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, mengikut Yesus di dalam Tuhan, kita akan menjadi anak-anak terang. Orang yang mengikuti Yesus akan menjadi membawa atau hidup di dalam terang, karena terang itu adalah Tuhan Yesus menyatakan pribadinya, dirinya adalah terang itu ya. Kita tidak akan hidup berjalan di dalam kegelapan. Nah, adik-adik, kalau kita bercerita tentang pengabaran Injil di Tanah Batak,
itu ada banyak misionaris yang pernah datang ke Tanah Batak, tapi ada yang tidak bisa bertahan karena dibunuh oleh orang-orang opung-opung kita zaman dahulu karena dianggap mereka aneh, dianggap mereka sesat dan lain sebagainya. Akhirnya misionaris yang zaman dahulu sebelum No Manson itu berakhir tragis ya di Tanah Batak. Nah, akhirnya ada misionaris yang bisa selamat tinggal di Tanah Batak dan bisa diterima oleh opung kita zaman dahulu, bisa diterima di lingkungan nenek moyang kita, dan ketika dia bisa diterima lalu itulah kesempatan Bapak uh, uh, No Manson mengabarkan Injil di Tanah Batak. Nah, lewat pengajaran Bapak No Manson dan pekabar-pekabar Injil lainnya, akhirnya Tanah Batak, orang Batak yang zaman dahulu tidak mengenal kekristenan, tidak mengenal itu firman Tuhan, tidak mengenal siapa sih Tuhan Yesus itu, tidak mengenal Allah Bapa, tidak mengenal pribadi Roh Kudus, itu dulunya adalah penyembah berhala ya. Penyembah berhala itu gimana sih Bu? Iya, dulu opung kita sebelum menjadi orang Kristen, sebelum diinjilin, itu mereka percaya atau menyembah, bahasa Bataknya si pelebegu ya, menyembah berhala, terus hidupnya percaya menyembah pohon-pohon dan benda-benda keramat ya kan, percaya kepada roh-roh orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu ciri dari orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan karena mereka belum mengikut Tuhan Yesus, karena mereka pada saat itu belum kenal Tuhan Yesus, belum kenal Injil, belum kenal kabar baik. Nah, lewat Bapak No Manson yang datang ke Tanah Batak memberitakan Injil, akhirnya opung kita orang Batak zaman dahulu yang dulu akhirnya menerima Kristus, menerima Tuhan Yesus, menerima Injil, akhirnya berpindah dari kegelapan kepada terang. Nah, sampai saat ini kita orang Batak yang mengikuti Kristus atau yang percaya kepada Yesus itu hidup atau menjadi terang ya. Jadi mengikut Tuhan, Tuhan katakan, Alkitab katakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Nah, kalau sudah ikut Tuhan Yesus, sudah percaya Tuhan Yesus, dia tidak akan berjalan di kegelapan. Nah, sekarang kita coba baca, kita buka ya adik-adik, Galatia 5 ayat 19. Ayo. Contoh-contoh yang artinya ciri-ciri orang yang berjalan di kegelapan. Ayat 19 sampai 23 sampai 21 ya untuk kegelapannya ya. 1 kita baca ya, Ibu baca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya itu. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, di pasal 19 sampai 21 itu adalah contoh-contoh orang yang hidup di dalam kegelapan. Nah, kemarin kita sudah belajar ciri-ciri atau buah yang dihasilkan oleh anak-anak terang, ada kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Contohnya kayak tadi tidak bercakap di Efesus 5 ayat 4-nya tidak cakap kotor, tidak ngomong sembrono, dan selalu mengucap syukur. Kemudian ada lagi dengan melakukan firman Tuhan, rajin berdoa dan ibadah ya. Nah, sekarang kita mau belajar gimana sih ciri-ciri orang yang hidup di dalam kegelapan. Nah, di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu ada dibuat contoh-contohnya. Jadi orang yang hidup dalam kegelapan, contohnya misalnya 1 percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah, jadi kalau anak-anak sudah bisa nih sudah bisa mendeteksi kamu itu lagi anak terang atau anak gelap, ya kan, walaupun percaya pada Tuhan, tapi kalau kamu tidak percaya tapi tidak mengimani, tidak mengimani percayanya, berarti dia tahu Tuhan tapi nggak ngikutin. Nah, kita bilang mengikuti ya, mengikuti Tuhan Yesus. Nah, itu akan hidup di dalam terangnya. Kalau ada ngaku anak sekolah minggu, bu, aku Kristen bu, papaku Kristen bu, bapakku Kristen bu, tapi hidupnya ada seperti yang ini di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, nah itu kamu Kristen, KTP Kristen ecek-ecek ya, karena hidupnya masih tinggal di dalam gelap, sudah diinjilin, sudah dikasih tahu ini yang baik, ini yang benar, tapi nggak melakukan yang benar. Nah, kita bilang kemarin apa? Dosa ya. Jadi terus kalau ada orang Kristen, aku anak sekolah minggu bu, aku Kristen, bapak aku Kristen, tuh aku Kristen, tuh udah aku Kristen, terus dianya anaknya sekolah minggunya baik, terus suka melakukan yang benar, melakukan yang adil. Lalu di Galatia 5 ayat 22-23, nah ini ada buah-buah roh. Ini juga contoh kehidupan orang-orang anak sekolah minggu yang hidup di dalam terangnya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wow. Nah, kalau buah roh ini ada di dalam hidup kita, anak-anak sekolah minggu, sudah dipastikan kita adalah anak-anak terang. Jadi, kamunya anak terang atau anak gelap itu bisa dilihat dari perbuatan yang kamu lakukan, karaktermu kelihatan dari karakternya. Jadi, jangan dibilang percaya, aku orang Kristen tapi masih pergi ke dukun. Aku orang Kristen tapi suka marah-marah, suka ini, suka dengki, suka suka bikin orang berantem, suka mabuk. Kalau anak-anak mah nggak mabuk ya, itulah. Tapi inilah contoh-contoh dari anak-anak contoh-contoh orang yang hidup di dalam kegelapan. Nah, contoh-contoh tadi yang hidup di dalam terang karena mengikuti Tuhan Yesus dengan baik. Jadi mengikutnya itu melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan ya. Nah, itu akan menjadi anak-anak terang. Itu kelihatan dari buah yang kamu hasilkan dalam hidupmu ya. Apa yang kamu lakukan, karakter dan lain sebagainya, itu menunjukkan kita itu anak terang atau anak gelap. Nah, jangan disia-siakan sayang. Tuhan Yesus sudah datang menebus dosa kita, mengasihi kita. Banyak penginjil-penginjil yang telah berkorban bagi kita untuk memberitakan kabar baik. Kitanya tidak mendengar dan tidak melakukannya. Akhirnya walaupun Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, terus kita sudah ditebus dosanya, tapi kita tidak mau mengikuti Tuhan Yesus, tidak menjadi anak terang, itu sangat disayangkan sekali ya. Itu akan membuat hati Tuhan akan sedih. Kok kayak gini ya anakku, padahal aku sudah datang menebus dosanya, aku sudah mengasihi dia, padahal sudah datang belum mention ngasih tahu firman Tuhan begini-begini, kok dia masih begini ya, kok masih suka marah-marah, kok masih suka menyembah berhala, kok masih percaya sama roh-roh hantu dan lain sebagainya. Itu sangat disayangkan ya. Jadi jadilah anak-anak terang karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, karena firman Tuhan sudah diberitakan dan dipercayakan kepada kita, Injil sudah diberitakan dan dipercayakan kepada kita, dan ini adalah kesempatan untuk kita terus menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang seperti yang minggu lalu harus berbuat kebaikan, keadilan, kebenaran, dan hari ini diberitahu lagi, ditambahkan kepada kita bahwa anak-anak terang itu harus berbuahkan buah-buah roh ya. 9 buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22-23. Jadi yang mau kita pegang pada hari ini, pertama kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai terang dunia.
Karena di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan Yesus, kita akan menjadi hidup di dalam terang dan tidak hidup di dalam kegelapan. Jadi mengikutinya harus benar-benar ya saya. Kalau mengikuti ecek-ecek, yaitu hidupnya hidup dalam kegelapan. Kayak yang di Galatia 5 ayat 19 tadi. Kemudian yang kedua, ikutlah mengikut Yesus di dalam berjalan di dalam terang, bukan kegelapan ya. Ayat 12 ya, Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi adik-adik, kita harus percaya di dalam Tuhan, kita menjadi anak-anak terang. Karena mengikuti Tuhan Yesus, kita hidup di dalam terang, tidak akan melakukan atau berjalan di dalam kegelapan. Apa itu tadi kegelapan? Ada di Galatia 5 ayat 19-21. Penyembahan berhala, perbuatan daging, pencemaran, amarah, dengki, iri hati, pemecah belah, dan lain sebagainya ya. Kita tidak akan hidup lagi dengan karakter kegelapan atau di dalam kegelapan. Tapi dengan Tuhan Yesus, kita akan menjadi anak-anak terang yang berbuahkan keadilan, kebenaran, kebaikan, dan buah-buah. Ya, puji Tuhan, tetaplah mengikuti Tuhan Yesus dengan setia, benar mengikuti dengan Tuhan, mengikuti percaya Tuhan Yesus dengan setia dan sungguh-sungguh mengikutinya. Jadilah hati apa? Kristen yang sejati ya, pengikut Kristus yang sejati, bukan pengikut Kristus KTP ya. Anak sekolah minggu yang sejati, bukan anak sekolah minggu ecek. Oke, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini Tuhan mengajari kami lewat firman-Mu untuk kami hidup di dalam terang, menjadi anak-anak terang, berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan, dan berbuah-buahkan roh. Tuhan, kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus yang telah ada bagi kami menjadi terang dalam hidup kami. Dengan mengikuti Tuhan Yesus, kami menjadi hidup di dalam terang dan tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk kami menjauhi perbuatan-perbuatan daging, kecemaran, penyembahan berhala, kemabukan, pesta pora, iri hati, pemecah belah, dan lain sebagainya. Bapa, ampuni kami jika kami pernah melakukannya. Allah Roh Kudus, tuntun kami biar kami lebih sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, kerjakan firman-Mu di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, tolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.